Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Baik, sampai mana ini? Al-ismu al-ma'rifah. Baik. Sebelum kita lanjutkan, silakan satu orang membaca dari awal al-jumlatu wa shibhul jumlati sampai pada titik yang sudah kita selesaikan. Silakan. Pak Rahmadi izin. Oh, izin. Silakan, siapa yang mau? Kalau ditanya gitu agak susah ya, coba. Monggo, anak pengennya ada inisiatif saya. Monggo. Dari al-jumlatu wa shibhul jumlati. Dari mana? Al-jumlatu wa shibhul jumlati. Arba'un. Oh, al-jumlatu wa al-jumlatu wa shibhul jumlah. Itu ya. Shibhul jumlah. Al-awwal al-jumlatul mufidatu al-mufidatu hiya kullu ma tarakkaba min kalimatain aw aktsara wa afada ma'na taman wa tanqasimu jumlatu ismaini jumlatun ismiyatun wa hiya allati tubda'u bismin aw bidamirin mislu al-ilmu nurun nahnu mujahiduna jumlatun fi'liyatun wa hiya allati tubda' bi fi'lin mislun hadara rajulu ya'tub talibu udrus atani sibahul jumlati hiya kullu ibaratin mukawwanatun min hiya kullu ibaratin mukawwanatin min dirfin ba'dahu mudafun ilaihi mislu fawqa syajarati qabla dhuhri aw jarin wa majrurin mislu fil manzili ala al-maktabi. Maqudati bima ya. Kenapa kok kasrah? Alasannya kasrah kenapa? Enggak, kalau ada alasannya kita sami'na wa ata'na. Ada alasannya enggak? Kalau ada kita ikut nih. Isim kalau dibaca jar sebabnya cuma ada 3. Enggak? Didahului huruf jar atau dia mudhofun ilaih atau dia tawa ada huruf jar enggak? Mudhofun ilaih bukan. Mungkin enggak dia tawabi, enggak ada matbu'nya. Nah, udah kayak itu udah baca rofa aja.
lebih aman. Nah, kenapa nggak ditanwin? Apakah dia mamnu minas sorof? Mamnu minas sorof nggak? Nah, itu pentingnya kita tuh tahu sesuatu itu boleh ditanwin atau tidak. Isim tidak boleh ditanwin, sebabnya ada berapa? 3. Isim nggak boleh ditanwin itu sebabnya 3. Pertama, ada alif lamnya, nggak boleh ditanwin. Kedua, dia mudhof, nggak boleh ditanwin. Ketiga, dia mamnu minas sharaf atau ghairu munsharif. 3 itu sebabnya. Nah, ini apakah dia ada alif lam? Tidak. Apakah dia mudhof? Bukan, karena nggak ada isim setelahnya. Yang ketiga, apakah dia mamnu minas sharaf atau ghairu munsharif? Hafalannya 1 sampai 10 kan? Nah, itu kalau enggak hafal ya bingung juga ya. Gimana mau menentukannya gitu. Dan ini bukan termasuk 1 sampai 10. Karena 1 sampai 10 itu 1 sampai 6 itu nama. Ini bukan nama. Betul enggak? Yang ketujuh, dia haruslah isim sifat, wazannya fa'lan. Betul ya? Kedelapan, dia berwazan af'alu. Ini bukan af'alu. Yang ke-9, sigha muntahal jumu. Ini bukan sigha muntahal jumu. Yang ke-10 apa? Diakhiri alif maksurah maupun mam. Ini juga bukan. Oke, fix. Tanwinkan. Kan gitu ya. Nah, saya. Fima ya li ta'rifun sari'un li ba'dil mustalahatil amatil allati sayati dzikruha fi awalil kitabi ilman bi annahu sayatimu bi annahu sayatimu syarhuha bitafsili fi makaniha. Nah, al-awwal al-ismul nakirah huwa ma dalla ala ghairi muayyanin ala ismin. betul, ala ismin. Ala ismin syai'il dalalati. Mislu rajulun, asadun, madinatun, nahrun. Apa yo? Jangan kasih tahu. Ayo apa ini? Terdapat apa? Bantu Mas Santun. Apa itu bacaan? Kiri banget. Santun juga lupa. Bagus. Ila akhirihi. Ila akhirihi. Ya, ini harus diingat ya, dihafalin. Enggak mau. Baik, besok gantian ya yang baca. Apa yang kita Pak Angga sudah, Masya Allah. Besok gantian. Baik, kita lanjut. Ini pembahasan tentang apa? Tentang malhuzah. Apa artinya malhuzah kemarin? Catatan penting. Apa yang mau dibahas tentang malhuzah ini? Fi mayali berikut ini. Ta'rifun, definisi, sari, ringkas. Li, untuk, ba'di, sebagian mustalahati, istilah-istilah, al-amati, umum. Alati sayati, yang mana akan datang dzikruha, penyebutannya fi awal kitab, dalam kitab, awal dari kitab ini. Ilman, dengan mengetahui bi annahu, bahwasannya dia sayatimu, akan sempurna, tamma yatimu, pakai sayatimu, akan sempurna, syarhuha, fa'ilnya yaitu penjelasan tentang mustalahat ini, bitafsili, dengan rinci, fi makaniha, nanti pada babnya tersendiri.
Dia akan membahas tentang mustalahat atau istilah-istilah umum. Yang pertama yang dia jelaskan tentang istilah umum adalah isim nakirah. Ini istilah ya. Isim nakirah itu istilah nahwu, dan dia secara umum. Maknanya adalah madalla ala ghairi muayyanin, sesuatu isim yang dia menunjukkan kepada tanpa ada penetapan. Ghairi muayyan, tidak ditentukan siapa yang mana isim itu. Ai yaitu maksudnya sukun ya, yaitu namanya harfu tafsiriyah, huruf tafsir ini. Maka artinya adalah menafsirkan, yaitu alas min sya'i'id dalalati, yaitu untuk semua isim yang masih menyebar penunjukannya, masih umum penunjukannya. Itulah disebut dengan isim nakirah. Contohnya rajulun, asadun, madinatun, nahrun ila akhirih. Antum udah paham. Asani yang kedua, istilah mustalahat al-amah asaniyah yang kedua. Al-ismul ma'rifatu, isim ma'rifah. Huwa ma dalla ala muayyanin bidzatihi wa min anwa'il ma'rifati ad-dhamiru mislu ana anta huwa, al-alamu mislu Muhammadun al-qahiratu, ismul isyarati mislu hadha haula'i, al-ismul mausulu mislu alladhi alladhina, al-mu'arafu bi al mislu ar-rajulu al-asadu al-madinatu an-nahru ila akhirih, al-mudafu ila al-mu'arafi bi al mislu kitabut talibi suwarul hadiqati, al-munada al-maqsudu ta'yinuhu mislu ya munadilu. Baik, kita bahas. Yang kedua adalah isim ma'rifah. Apa ini isim ma'rifah? Huwa mubtada, ya. Huwa mubtada, ma khobar, ma-nya khobar, yaitu isim mausul ma. Nah, isim mausul setelahnya selalu diikuti silatul mausul. Silatul mausul berupa jumlah ataupun sibul jumlah. Nah, di sini ada berupa jumlah, yaitu dalla ala muayyanin bidzatihi. Sampai situ. Nah, jumlah ini adalah jumlah fi'liyah sebagai silatul mausul dari ma. Ma tadi khobar, huwa mubtada. Oke. Kemudian dalla fi'il madi. Dalla fi'il madi. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya huwa di dalamnya, dan huwa itu kembali kepada ma. Ya, apa-apa itu ma. Kemudian ala muayyanin jar dan majrur, ala muayyanin. Kemudian bidzati juga jar dan majrur, zati majrurnya dan dia mudhaf, mudhafun ilaih. Baik. Berarti isim ma'rifah dia adalah apa-apa, ma, apa-apa. Yang mana apa-apa itu menunjukkan dalla itu ada huwa kembali ke ma, berarti apa-apa lagi kan? Jadi isim ma'rifah itu dia adalah apa-apa yang apa-apa itu menunjukkan ala muayyanin kepada sesuatu yang sudah ditentukan. Muayyan. Isim apa ini? Isim maf'ul. Ya. Dan fi'il apa? Fi'ilnya muayyan ini? Ayyana yu'ayyinu ta'yinan. Muayyinun isim fa'il. Muayyanun isim maf'ul. Berarti yang telah ditetapkan. Jadi isim ma'rifah itu adalah apa-apa yang apa-apa itu menunjukkan kepada sesuatu yang telah ditentukan, bidzatihi, zatnya, yang sudah ditentukan zatnya. Telah ditentukan zatnya. Kemudian wa min anwa'il ma'rifati, dan ini namanya wa isti'naf. Wa apa? Isti'naf. Kemudian min huruf jar. Anwa'i
majrur dan dia mudhaf. Al-ma'rifati mudhafun ilaih. Nah, min anwa'i al-ma'rifati ini jumlah bukan? Sibul jumlah, tapi sebetulnya sibul jumlah itu punya kedudukan. Karena dia harus dalam bentuk jumlah. Sebuah kata harus sempurna. Maka min anwa'i adalah sibul jumlah, al-ma'rifati mudhafun ilaih. Berarti ini bisa nggak jadi mubtada? Tidak bisa. Kenapa? Mubtada harus isim, sedangkan ini sibul jumlah. Berarti ini adalah bisa jadi khobar. Boleh nggak jadi khobar ini? Boleh. Sibul jumlah boleh jadi khobar. Nah, terus mana mubtadanya? Yang di bawah. Ad-dhamiru. Dibaca rofa sebagai apa? Mubtada. Mubtada yang diletakkan di belakang, yang khobarnya dikedepankan. Wa min anwa'il ma'rifati ad-dhamiru. Nah, antara mubtada dan khobar atau khobar dan mubtada selalu ada kata adalah terjemahannya. Adalah atau ada, ya. Maka wa min anwa'il ma'rifati adalah dhamir. Itu susunan apa? Mubtada khobar atau khobar mubtada. Dan min itu huruf jar, kita mau terjemahkan apa artinya? Nah, terjemahan min itu pertama apa? Dari. Yang kedua di antara. Di antaranya terjemahannya. Yang ketiga sebagian. Nah. Jadi nanti lihat konteks, yang mana yang enak kita terjemahkan, darikah atau diantarakah atau sebagiankah. Wa min anwa'il ma'rifati, dan diantara anwa itu apa toh? Iya, jamak dari nau. Nau ini artinya jenis. Nah, jamaknya nau ini adalah anwa. Berarti ini apa? Jenis atau macam. Nah, anwa berarti nambah suku kata lagi, hafalkan lagi. Dan di antara jenis-jenis al-ma'rifati, jenis-jenis ma'rifah adalah ad-dhamiru, adalah dhamir. Kalau kita tahu kedudukannya enak terjemahannya. Dan di antara jenis-jenis ma'rifah adalah dhamir. Mislu, contohnya ana, anta, huwa. Ana, anta, huwa. Yang kedua, dan di antara jenis-jenis ma'rifah adalah al-alamu. Berarti al-alamu sebagai apa? Mubtada juga. Kemudian alam itu artinya nama. Mislu contohnya Muhammadun al-Qahiratu. Qahirah nama bukan? Nah. Kemudian wa min anwa'il ma'rifati ismul isyarati. Ismu sebagai apa? Mubtada lagi. Ismul isyarati. Mislu hada haulai. Contohnya hada haulai. Isim isyarah. Dan ini insya Allah udah tahu ya. Ya, isim isyarah, alam, dhamir, udah hafal malahan ya. Kemudian sama wa min anwa'il ma'rifati al-ismul mausulu. Isim mausul mislu alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allai, allati. Kemudian man dan ma, itu semua isim mausul. Kemudian wa min anwa'il ma'rifati apa? Al-mu'arrafu bi'al. Mu'arrafu dibaca dia dhammah sebagai apa? Mubtada lagi. Al-mu'arrafu ini dari kata apa toh? Apa? Arrafa. Yu'arrifu ta'rifan.
mu'arrifun, mu'arrafun. Berarti apa? Apa artinya arrafa yu'arrifu? Salah satu maknanya adalah memakrifatkan. Memakrifatkan itu salah satu maknanya. Nah, kalau al-mu'arrafu apa? Yang dimakrifatkan. Kan tadi arrafa apa? Memakrifatkan. Berarti al-mu'arrafu yang dimakrifatkan. Kan gitu ya. Al-mu'arrafu bi'al berarti yang dimakrifatkan dengan alif lam. Isim makrifat itu salah satunya adalah yang dimakrifatkan dengan alif lam. Contohnya apa? Ar-rajulu. Antum boleh nggak ar-rajuli bacanya? Boleh nggak? Boleh. Sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih dari mislu. Mislu rajuli. Boleh juga kita baca mislu ar-rajulu. Boleh. Sebagai apa? Khabar dari? Nggak bisa. Mislu jadi mubtada ya kacau. Sebagai mubtada mislu ar-rajulu. Mislu al-asadu. Ila akhirih. Tapi yang ini ya, yang lazim, yang umumnya orang baca akan jadikan dia mudhafun ilaih setelah mislu. Mislu ar-rajuli, mislul asadi, mislul madinati. Pada umumnya akan dibaca mudhafun ilaih. Kemudian wa min anwa'il ma'rifati al-mudhafu ilal mu'arrafi bi'al. Anda juga nggak tahu kenapa dia mencontohkan bi'al saja. Mestinya kan kepada semua isim ma'rifah kan gitu ya. Nah, paham nggak? Semua kata, semua isim apabila diidhofahkan kepada isim ma'rifah maka dia jadi Nah, di sini cuma dikatakan apabila diidhofahkan kepada isim yang dima'rifatkan dengan alif lam, ta. Jadi pertanyaan jadinya kenapa kok cuma alif lam? Berarti kalau misalkan kata diidhofahkan kepada nama, berarti nggak ma'rifat dong kalau kayak gitu. Nah, berarti buku ini ada kekurang tepatan dari sisi apa? Dia mengambil penentuan isim ma'rifat. Sehebat-hebatnya apapun penulis tetap ada salahnya, ya kan? Jadi jangan ngotot, aduh ini penulisnya ini loh, ahli ini, sehebat-hebatnya dia pasti ada salahnya. Nah di sini mestinya apa? Al-mudhafu ilal ma'rifati, itu mestinya. Yang diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Mislu kitabut talibi. Kitabut talibi. Ini surul ya, surul hadiqati, surul ya. Bukan suara. Surul hadiqati. Surul itu artinya apa? Pagar atau tembok ya. Kalau tidak salah. Kok malah di sini artinya babi? Coy, mana lain? Nah, pagar. Nah, pagar. Baik. Surul hadiqah. Hadiqah artinya apa? Kebun, taman. Kebun atau taman, hadiqah.
Kalau kita Abu Thalibi tahu ya. Kemudian yang terakhir, min anwa'il ma'rifati, di antara isim ma'rifah adalah al-munada. Al-munadanya al-maqsudu ta'yinuhu. Munada itu adalah isim yang dipanggil, yang telah dimaksud penetapannya, yang telah dimaksudkan ta'yinnya, penetapan yang dipanggil itu. Ta'yinuhu, hu-nya kembali ke munada. Munada itu adalah yang dipanggil, yang telah dimaksudkan, yang telah ditunjukkan, ta'yinuhu, penetapan siapa yang dipanggil. Jadi dia munada ini, dia kan seringnya nakiroh ya. Tapi ketika dia sudah dipanggil, walaupun nakiroh dan sudah ditunjuk siapa yang dipanggil, maka nakiroh itu jadi ma'rifah. Contoh anak katakan, anak manggil antum, anak nggak tahu nama antum, maka saya panggil ya rojulu. Nah rojulu itu walaupun dia nakiroh, tapi karena dia munada dan maksudah dia, maka dia jadi ma'rifah. Paham ya? Berarti isim ma'rifah ada berapa sekarang? 7. Sebelumnya dulu kita belajar isim ma'rifah ada berapa? 6, tambah 1 ya. Besok ganti kitab jadi 7, jadi 8. Jadi satu kitab nambah 1. Nah, baik, silakan dibaca ulang Pak Agus. Al-Thani. Al-ismu ma'rifatu wa ma dalla ala mu'ayyanin bi dzatihi wa min anwa'il ma'rifati ad-dhamiru Jangan ditanwin mislu ana anta wa al-alamu mislu Muhammadun al-qafiratu ismul isarati mislu hadza al-ulai ismul mawsul mislu aladzina al-mu'arrafu fi mislu ar-rajuli al-asadi al-madinati an-nahri ila akhirih al-mudhafu ila mu'arrafu fi ila mu'arrafi dong, ada ila mu'arrafi ilal mu'arrafi fi al-mislu kita buto libu mudah punilih surul al-haji. Kalau sudah surul jangan al lagi, udah nyambung dia. Nah, fahim. Al-munada al-maqsudu ta'yinuhu mislu ya munadil. Apa artinya munadil? Pejuang, bagus. Wahai pejuang gitu ya, wahai pejuang. Nah, ketika sudah munadilu, kita sudah jadikan dia sebagai isim ma'rifah. Jadi dalam mindset kita sekarang isim ma'rifah ada 7, ingat-ingat ya. Jangan masih kalau tanya lagi 6 lagi kayak dulu lagi, balik lagi ke awal. Udah 7 sekarang. Baik, kita masuk yang ketiga, al-thalithu yang ketiga. Ya ini apa ini namanya? Mustalahatul ammah as-salisah. Yang ketiga, istilah-istilah umum yang ketiga. Baik, yakni at-tanwinu, yaitu tanwin. Ini istilah ya, istilah umum tanwin. Dan antum sudah sering dengar tanwin. Kalau ditanya tanwin itu apa, Pak? Definisinya. Tanwin itu yang kalau di ujungnya an, in, paling gitu. Tapi definisinya apa?
Taib, kalau nggak tahu kita baca aja ya. Definisi tanwin, nunun sakinatun la tuktabu. Nunun sakinatun la tuktabu. Wa yuntaqu biha fi akhiril ismin nakirati. Fi akhiril ismin nakirati. Wa tursamu dhammataini au fathataini au kasrataini. Nah, ini definisi tanwin. Yaitu apa? Nunun sakinatun. Nun adalah khobar. Mana mubtada'nya? At-tanwinu. Ya. Nunun khobar. Sakinatun naat dari nunun. Loh, nunun gak ada tak marbutoh, kok sakinatun ada tak marbutoh? Bukankah naat man'ut harus sama? Betul? Nah, terus ini salah dong. Berarti gimana nih? Dibuang tak marbutohnya? Nunun sakinun. Ini kitab bisa aja salah loh ini, ya kan? Gimana? Asdiu? Tahu? Gak tahu, Mas Anton? Nah. Karena nun itu huruf kan? Semua huruf itu muannas. Mau alif, mau ba, mau ta itu muannas semua. Ini yang mungkin yang antum belum tahu ya. Semua huruf itu adalah muannas. Maka dikasih naat sakinatun. Dikasih naat sakinatun. Kemudian dikasih naat lagi satu lagi. Naatnya berupa apa? Jumlah fi'liyah. La yuktabu. Jumlah fi'liyah bukan itu? La yuktabu jumlah fi'liyah enggak? La-nya apa ini? La nafi. Yuktabu itu apa? Tuktabu apa? Tuktabu itu apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Majhul enggak? Nah, tuktabu. Siapa naibul fa'ilnya? Kalau dia sebagai fi'il yang majhul pasti ada naibul fa'il, betul? Naibul fa'ilnya siapa? Dhamir takdirnya siapa? Hiya. Takdirnya hiya. Betul enggak? Kan muannas. Iya, berarti hiyanya kembali kemana? Ke nun. Nun apa? Nun sakinatun. Apa artinya sakinah? Mawaddah, warahmah. Apa? Sakinah apa? Tenang. Berarti ini nun yang tenang. Betul. Berarti ada nun yang tidak tenang. Lah, sakinah bimana sukun. Sukun. Nun sukun artinya nun sakinatun. Nun sukun yang la tuktabu, yang tidak ditulis. Nun sukun yang tidak ditulis. Wa yuntaqu biha, dan diucapkan biha, nun sukun ini hanya kembali ke apa? Nunun sakinatun ya. Wa yuntaqu biha, dan diucapkan dengan nun sukun ini di akhir al ismi, akhir isim an nakirati, nakirah. Baik. Wa yuntaqu, dan diucapkan. Nataqa yantiqu anil hawa, apa? Berucap dengan, tidak berucap dengan hawa nafsu. La yantiqu anil hawa. Nah, yantiqu sekarang kita majhulkan, yuntaqu. Majhulkan. Kenapa? Kaidah mengatakan setelah fiil kalau ada sibul jumlah baca majhulan. Udah sampaikan dari tadi, semua yang dimajhul-majhul itu umumnya dia akan diikuti apa? Sibul jumlah pada umum. Wa yuntaqu biha, dan diucapkan ha dengan nun sakinah itu, nun sukun itu fi akhiril ismin nakirati, di akhir isim nakirah. Baik. Wa tursamu, dan disimbolkan. Rosama itu menggambar. Ya. Rosama yarsamu, dimajhulkan yarsamu jadi tursamu, dan disimbolkan atau digambarkan.
dhammataini, dan disimbolkan dia dengan dhammataini au fathataini au kasrataini. Siapa yang disimbolkan ini? Nun sakinatun. Nun sakinatun itu disimbolkan dengan apa? Dhammatain, fathatain, kasratain. Artinya apa ini? Kalau ditanya apa definisinya tanwin, tanwin itu adalah nun sukun yang tidak ditulis, tapi diucapkan dia di akhir isim nakirah, dan disimbolkan dengan dhammatain, kasratain, dan fathatain. Betul nggak sih? Saya ngeliat. Misalnya ada kata, atau bacanya gimana nih? Kitabun. Ini kata beliau asalnya adalah ada nun sakinah yang tidak ditulis. Kalau ditulis gimana? Kita bun. Kan gini asalnya ada nun sukun. Di mana adanya ini? Di isim nakirah. Kan ini nakirah. Betul enggak? Tapi nun sukun ini la tuktab, tidak ditulis. Betul enggak? Tapi diucapkan. Betul enggak? Diucapkan ada nun sukun. Nah, disimbolkan dia dengan tain. Nah, gitu maksudnya. Ada fathah tain, ada kasrah tain. Nah, paham enggak? Sekarang udah bisa definisikan apa itu tanwin, Pak? Nun sukun yang tidak ditulis tapi diucapkan dengan simbol di mana disebutkan di akhir isim nakirah. Nah, dan disimbolkan dengan dhammatain, kasratain, dan fathatain. Nah, baik. Mislu contohnya di sini jaa rajulun. Nah, rajulun ini tanwin. Asalnya ada nun sukun, rajulun ada nun sukun. Ra'aitu rajulan sama ada nun sukun. Marartu bi rajulin sama ada nun sukun. Baik. Jaa rajulun, telah datang seorang laki. Kemudian ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki. Marartu bi rajulin, aku berpapasan dengan seorang laki-laki. Nah, silakan diulang baca, Mas Santun. Angkanya dibaca. Asani. Baca ini angka yang kita lagi bahas tentang tanwin itu dibaca ulang. At-tanwinu nunun sakinatun la tuqtabi wa yunqahu biha fi akhiril ismin nakirati wa tursamu dhammataini aw fathataini aw kasrataini mithlu jaa ar-rajulun. Itu pakai alif lam jadinya. Enggak ada alif lam. Jaa rajulun. Ra'aitu rajulan. Marartu bi rajulin. Nah, baik. Itu yang kedua dari apa? Mustalahatul am. Al-an asalis ya. Tanwin asalis ya. Salah lihat anak, matanya enggak beres. Asalis at-tanwin. Sekarang yang keempat yaitu ar-rabi'u. Yang keempat al-ismul mufradu. Si mufrad.
Ini istilah isim mufrad. Dan antum udah tahu isim mufrad, betul? Apa itu, Pak? Definisinya isim mufrad apa? Iya, betul. Isim yang tuh baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kita lihat apa kata beliau tentang isim mufrad. Huwa, dia adalah madalla, ma khobar. Sama kayak tadi ya. Huwa mubtada, ma khobar. Kemudian jumlah dalla ala wahidin aw wahidatin itu adalah silatul mausul. Terletak setelah ma. Jadi al-ismul mufradu huwa ma apa-apa, dalla yang apa-apa itu menunjukkan, ala atas, wahidin. Apa itu? Satu laki-laki, ya kan? Aw wahidatin atau satu perempuan. Mislu waladun. Ini adalah satu laki-laki. Fatatun. Ini adalah satu perempuan. Apa artinya fatatun? Pemudi. Nah, kalau pemuda apa? Fata. Ya. Fata atau fatan? Ini bacanya gimana nih? Nakirah atau ma'rifah ini? Nakirah. Kalau nakirah tanwin enggak? Kan tadi katanya kalau nakirah maka ada nun apa? Nun sakinah. Nah, ini mana nun sakinahnya? Nah, emang kalau maksud kenapa? Enggak boleh disukun? Enggak boleh ditanwin? Boleh. Ini dibaca fatan. Tapi kalau dia pakai al-fata, nggak boleh tanwin. Ingat ya, si maksud kayak gini ya. Kalau al-mustasfa, artinya apa? Kalau nakirahnya al-mustasfa jadi apa? Mustasfan. Nah, gitu aja pokoknya si maksud itu ya. Oke. Baik. Isim mufrad sudah tahu ya. Silakan dibaca ulang isim mufrad Mas Tio. Nah, mislu waladin boleh juga ya. Mudah-mudahan penilai tadi. Mislu waladin fatatin. Taib yang kelima. Al-khamisu. Al-ismul musanna. Al-ismu musanna. Tahu ya isim musanna apa? Enggak tahu lah. Apa? Menunjukkan dua laki-laki maupun dua perempuan, ya kan? Dengan menambahkan alif dan nun atau menambahkan apa? Ya dan nun di mufradnya, di isim mufradnya kan gitu ya. Baik, kita lihat al-ismul musanna huwa adalah mubtada. Ma khobar adalah apa-apa yang mana apa-apa itu menunjukkan ala isnaini kepada jumlah dua laki-laki, awisnataini atau dua perempuan, bi ziyadati dengan menambah, bi dengan ziyadah itu adalah masdar dari apa? Zada yazidu ziyadatan. Nah, dengan menambah ziyadati mudhaf, alifin mudhafun ilaih, wa nunin atof maktuf kepada alifin, au atof lagi, yain maktuf kepada apa? Alifin, maktuf kepada alifin, wa nunin atof maktuf dia kepada ya, ilal mufradi jar dan majrur. Jadi al-ismul musanna huwa ma dalla ala isnaini aw isnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ilal mufradi. Ila mufradi artinya apa? Kepada mufradnya.
Jadi apa itu isim musanna? Dia adalah isim yang menunjukkan jumlah dua laki-laki atau jumlah dua perempuan dengan menambahkan alif dan nun atau menambahkan ya dan nun di isim mufradnya. Apapun isim mufradnya, tambahkan alif dan nun atau tambahkan ya dan nun, maka dia jadi musanna. Kayak gitu ya. Ani atau aini. Mislu walidani, walidaini, bisa walidani, walidaini, fatatani, fatataini. Jamak dari fatatun, jumlah dua dari fatatun, fatatani atau fatataini. Taib. Silakan diulang, Pak Angga. Yang al-khamis. Al-ismul musanna. Tasdid di lam. Dalla yadullu dalalatan. Fil madi ya, dalla yadullu menunjukkan. Sudah hafalan kita dulu ada ini kayaknya ya. Dalla yadullu dalalatan. Dalun madlulun dullalatan dullah. Wa ma dalla ala isnaini aw alas naini awis nataini. Bagus. Jangan. Biziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ilal mufradin. Mislu walidaini fatatani fatataini. Bagus. Iya. Walad. Tadi Anda baca walid. Dia jumlah dua dari contoh yang isim mufrad tadi kan, waladun, berarti waladani, fatatun, fatatani. Taib. Itu yang ke-5. Apa yang kita bahas ini? Mustalahatul amah fi istilahin nahwi kan. Istilah umum di dalam istilah nahwu. Kita masuk yang ke-6, as-sadisu. Yang ke-6. As-sadisu yang ke-6. Al-jam'u. Apa itu jamak? Huwa ma dalla ala aktsara min isnaini aw isnataini. Wal jam'u salasatu anwa'in. Al jam'u huwa mubtada, dalla khabar lagi, ma khabar lagi, kemudian dalla dan seterusnya adalah silatul mausul. Dalla fa'ilnya sama kayak tadi, huwa kembali ke ma, kemudian ala aktsaro jar dan majrur, min isnaini juga jar dan majrur, awisnataini atau ma'tuf. Maka yang namanya jamak dia adalah sesuatu atau apa-apa yang dia menunjukkan atas aksaro, lebih banyak dari dua laki-laki ataupun dua perempuan. Lebih banyak dari dua, itu namanya jamak, baik laki-laki maupun perempuan. Taib. Ala aksaro tadi jar dan majrur. Tapi kenapa dibaca fathah aksaronya? Mamnu minas. Masuk kelompok yang mana ini? Af'alu. Yang ke-8 hafalan kita ya. Ke-8. Nah, kita tahu aksaru itu adalah isim tafdil. Sudah pernah Anda jelaskan isim tafdil? Sudah. Di sini apa? Sudah belum? Sudah. Atau dari. Nah. Kemudian wal jam'u salasatu anwa'in. Wa-nya istinaf. Al jam'u mubtada. Salasatu
Salah satu apa? Khobar. Anwa'in mudhafun ilaih. Taib. Sekarang jadi pertanyaan ini. Coba. Al-jam'u mubtada. Salah satu khobar. Ini kok beda. Jam'u muzakkar. Salah satu kok muannas. Ayo. Yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Katanya kan yang namanya mubtada dengan khobar harus sama jenis. Betul nggak? Kalau muzakkar sama muzakkar, muannas sama muannas. Nah sekarang al-jam'u salah satu. Nah kenapa muannas? Emang kalau menunjukkan jumlah terus mubtada khobar boleh beda gitu? Enggak. Ya. Kaidahnya apa? Mubtada khobar itu enggak boleh beda kecuali. Nah, harus ada kecualinya. Kecuali memang tidak ada alasan lain khobarnya itu harus muannas. Dulu apa contohnya di dalam kitab bisa itu? Apa dulu contohnya? At-talaqu at-talaq maratan. At-talaqu maratan. Baik, ini mubtada khabar. Talak itu satu kali. Talak itu adalah satu kali. Oke, talak itu satu kali. Ini muzakkar, ini muannas. Lagi piye? Karena marotan ini tidak punya muzakkarnya. Mana ada jadi maron gitu, enggak ada. Jadi ini tetap menggunakan karena dia enggak punya muzakkar. Bahwa ya, paham ya? Jadi kalau ada lafadz yang dia memang cuma satu-satunya, tidak punya mudzakarnya, terus gimana dengan digandengkan kalau dia jadi khobar? Ya sudah, jadinya berbedalah antara mubtada dan khobar. Nah sekarang kalau memang ada alasan ini, bahwa dia memang sudah tidak ada mudzakarnya. Bagaimana dengan salah satu? Bukankah dia punya muzakkar? Kan gitu ya. Nah, lihat sekarang kaidah angka 3 sampai 10, adat dan ma'dud. Sudah diajarin belum? Sudah. Gimana kaidahnya 3 sampai 10? Angka dengan yang diangkai. Jamak, ma'dudnya jamak. Udah jamak belum ini anwa? Sudah. Kasro sudah, anwa'in di kasro. Terus apa lagi syarat yang ketiga? Ini yang jadi syahidnya. Kebalikan dari ma'dud. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus mu'an. Kalau ma'dudnya mu'annas, maka adatnya harus mudzakkar. Itu kaidah tidak bisa diotak-atik. Maka ketika dia jadi khobar pun kaidah itu tetap harus. Sekarang kita lihat anwa itu mudzakkar atau mu'annas. Nah, gimana menentukan ma'dud mudzakkar atau mu'annas? Kembalikan ke mufradnya dulu. Gitu caranya. Kalau anwa ya udah jelas mu'annas lah pasti. Semuanya mu'annas pasti. Ya kan? Nah, sekarang kembalikan ke mufradnya dulu. Apa tadi mufradnya anwa? Nau'un. Nau'un itu mudzakkar atau mu'annas? Berarti angkanya harus mu'annas. Makalah dipakai salah satu. Paham ya? Jadi kalau ditanya lagi nanti kenapa kok khobarnya mu'annas? Karena kaidah adat ma'dud yang memaksakan dia harus mu'annas. Paham ya? Antum nggak boleh katakan salah su anwa'in. Kaidah adat ma'dud jadi salah.
Betul? Tapi saya memaksakan dia supaya sama dengan jam'u, Ustaz, supaya dia mubtada khobar. Tidak bisa, ini adat ma'dud sudah punya kaidah sendiri, tidak bisa diubah. Gitu ya. Baik. Berarti ini kaidah di angka 3 sampai 10 saja. Tuh, 3 sampai 10. Masih ingat ya? 11 sampai 99 masih ingat? Mufrad apa? Mufrad mansub. Ya. Kalau 100 sama kelipatan 1000 mufrad majrur. Nah, baik. Oh. Itu acara di mana? Di mana? Jalan bersama kan sebelum pemasukan terjadi. Ah? Yang sebelum global setelah sebelum global. Ada Gapura itu, Gapura biru. Yang jalan cor-coran setelah jembatan. Setelah jembatan ya, belok kanan ya. Ya. Oh. Kiri, bilang kiri. Kanan sih kan. Ada komini. Ada komini. Oh itu ke kanan. Oh tengah sawah aja ya? Ya tengah sawah. Udah bisa tuh. Tapi masih jauh. Acara apa ya? Ini malam apa ini? Malam apa ini? Malam Senin. Berarti tiap malam Senin. Biasanya nggak ada pindah-pindah kok, nggak di sini. Dia ke tempatan ya. Ke tempat. Apa nama acaranya apa ini? Salawatan. Seru ya, salawatan pakai musik ya. Jadi semangat ya. Semangat jadinya salawatnya. Kita lihat kata dia al-jam'u salah satu anwa'in. Jamak itu ada 3 jenis. Al-hamzatu, kita bacanya itu ada hamzatu, al-hamzatu gitu ya. Hamzah. Nanti di bawahnya itu al-ba'u, ba. Nanti di bawahnya al-jimu, jim. Jangan cuma dibaca hamzah, ba, jim, bukan, tapi al-hamzatu, al-ba'u, al-jimu, gitu bacanya nanti ya. Al-hamzatu, yakni jam'u mudzakkarin salimun. Jam'u mudzakkarin salimun. Bi ziyadati wawin wa nunin. Bi ziyadati mudhaf, wawin mudhafun ilaih, wa nunin atau maktub. Au ya'in wa nunin. Atau maktuf ya-nya kepada wawin wa nunin. Au ya'in wa nunin ilal mufradi, pada mufradnya. Mislu muhandisuna, muhandisina. Insyaallah tahu ya artinya apa? Bi ziyadah, tadi apa ziyadah itu? Menambahkan. Karena zada yazidu, menambahkan. Dengan menambahkan wawin dan nunin, menambahkan waw dan nun, au ya'in wa nunin, atau ya dan nun, ilal mufradi, kepada isi mufradnya. Contohnya muhandisuna, muhandisina. Tapi tidak semua isim mufrad bisa kita masukkan ke jamak ini, betul nggak? Ada syaratnya isim mufrad yang bagaimana yang kita masukkan una dan ina ini. Apa syaratnya? Apa? Berakal dan muzakkar, ya, namanya isim muzakkar, jamak muzakkar salim kan? Dia harus berakal dan harus muzakkar. Baru bisa dimasukkan ke dalam apa? Ziyadah wawin wa nunin au ya'in wa nunin. Contohnya muhandisuna, apa artinya muhandisun? Insinyur. Nah, pakai ain atau pakai hamzah insinyur? Insinyur atau insinyur? Al-ba'u, ba yang kedua jam'u muannasin salimun.
jam'u muannatsin salimun. Siapa tahu kenapa salimun bacanya? Naat untuk jam'u. Jadi kalau jam'i muannatsin salimin. Kalau jam'a muannatsin saliman. Saliman aja salaman. Salam-salaman jadinya nanti. Bi ziyadati alifin wa ta'in ilal mufradi. Dengan menambahkan alif dan ta kepada mufradnya. Mislu muhandisatin katanya, muhandisatun. Aljimu yang ketiga, jam'u taksirin, jamak taksir. Bitagyiri, tagyir masdar. Kira-kira apa fi'il madinya? Bi-nya huruf jar, tagyiri adalah masdar. Apa fi'il? Ghayyara yughayyiru taghyiran. Artinya adalah merubah. Merubah. Dengan merubah surati mudhafun ilaih, merubah apa? Bentuk surah. Surah itu bentuk ya. Kalau pakai sin apa jadinya? Surah pakai sin. Surat. Bagus. Pakai sin surat. Suratul Fatihah pakai sin. Pakai shad bentuk surah. Dengan mengubah bentuk al-mufradi mudhafun ilaih, dengan mengubah suratil mufradi, mengubah bentuk mufrad. Mislu contoh, rijalun, ini perubahan dari apa mufradnya? Rajulun. Apa yang berubah antara rajulun dengan rijal? Harokat pasti. Harokat berubah kan? Terus apa lagi? Ada penambahan alif. Nah. Kemudian mayadin, mayadinu. Mayadinu. Apa ininya? Mufradnya? Maidan, maidanu. Maidanun. Maidanun. Tulisannya tahu? Mim, ya, dal, alif, nun. Maidan. Maidan. Jamaknya apa? Mayadinu. Banyak enggak perubahannya? Banyak banget itu. Untuk coba hitung sendirilah perubahannya ya. Kemudian qudatun, qudatun. Jamak dari apa ini qudat? Al-qadi, qadin. Qadin apa artinya? Hakim. Berarti qudat adalah hakim, hakim. Perubahannya lihat itu. Kalau tadi maidan artinya apa? Lapangan, medan, 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 medan. Makanya kalau dinisbahkan orang Medan, nama di belakangnya itu apa? Misalnya Ucok Al-Maidani. Al-Maidani ke Medan, Ucok lapangan. Nah. Taib. Silakan dibaca. Siapa yang belum? Pak Agus, Pak. As-sadis. As-sadis. Al-jamu wa ma ala Bilis taini al-isnataini Al-jam'u salasatu anwa'in Al-kamzatu Jam'u mudzakkar Jam'u mudzakkarin salim Ziyadati wawin wa nunin awiyatin wa nunin ila mufradin Mislu muhandisina al-baru jam'u muannatsin salimun ziyadati alifin wa ta'in ilal mufradi mislu muhandisatin al-jam'u al-jimu jim jam'u taksirin Bidabiri suratil mufradi mislu rijalun mayadinu qudatun. Nah, baik. Yang ketujuh as-sabi'u yakni al-masdaru.
Masdar. Nah, masdar itu apa sih definisinya masdar? Pernah sering dengar masdar ya? Coba Mas Atun, apa definisi masdar? Coba Mas Diu, apa artinya masdar? Isim Ada mujarad. yang tidak dekat dengan zamannya. Ya, betul. Masdar itu kalau kita mau menunjukkan bukan maknan ya, tapi apa namanya? Dia adalah isim yang menunjukkan makna fi'il. Makna fi'il artinya maknal fi'li, mestinya dia tambahkan fi'li ya. Kalau isim yang menunjukkan sebuah makna yang tidak terikat dengan zaman, itu isim. Betul nggak? Isim. Tapi kalau masdar, makanya tak bilang, buku ini sebenarnya banyak koreksinya nih kalau mau antum koreksi ya. Jadi masdar itu isim yang menunjukkan makna fi'il yang tidak terikat dengan waktu. Yaitu apa? Mujarradin minaz zamani. Mujarradin atau mujarradun minaz zamani. Yang dia tidak terikat dengan waktu. Kan fi'il itu semuanya terikat dengan waktu, betul nggak? Contohnya telah makan, sedang makan, akan makan, pasti gitu. Tapi kalau masdar, dia maknanya fi'il makan, tapi nggak ada telah, nggak ada sedang, nggak ada akan. Jadi cuma makan tok. Tapi fi'il nggak itu? Fi'il, tapi nggak ada ikatan waktu. Itu masdar. Contoh, akala artinya apa, Pak? Telah makan. Ya'kulu aklan, makan. Nggak ada waktunya, betul nggak? Nah itu masdar. Itu salah satu definisi masdar, salah satu ya. Tapi ada lagi salah duanya. Masdar itu adalah sebuah isim yang bermakna abstrak. Isim yang bermakna abstrak. Apa sih abstrak itu? Abstrak, masa nggak tahu lukisan abstrak itu, Pak? Ya, abstrak itu tidak ada zatnya. Ya. Jadi masdar itu adalah isim yang abstrak yang nggak ada zatnya. Antum boleh cek semua masdar ada zatnya nggak? Tadi akala telah makan, ya'kulu sedang makan, aklan makan. Makan tuh ada zatnya nggak? Nah, sekarang gini. Alima artinya apa? Mengetahui. Ya'lamu, i'lam. Kalau ilmu. Apa artinya ilmu? Ilmu ya sudah. Ilmu itu ada zatnya enggak? Ilmu itu bahasa Indonesia apa sih? Terjemahkan dulu ilmu tuh. Pengetahuan. Pengetahuan itu ada zat yang bisa kita pegang. Warnanya apa? Nah, semua masdar itu kayak gitu. Nggak ada zatnya, nggak ada warnanya, nggak ada yang bisa dipegang zatnya. Nggak ada yang bisa dilihat. Antum bisa contohkan semua masdar. Cobalah. Apa fi'il salah satu, Pak? Nah, contohnya tabassam. Kalau ditanya fi'il bingung, hilang fi'ilnya semua ya. Tabassama ya tabassamu tabassuman. Apa arti tabassama? Telah senyum. Ada waktu. Ya tabassamu sedang tabassuman. Senyuman. Senyuman itu tidak ada bendanya. Apakah bibir begini itu bendanya senyum? Ya, senyuman itu bukan fisik ya, bukan fisik. Artinya berarti apa? Bahwa dia adalah isim yang menunjukkan makna fi'il yang terlepas dari zaman. Antum bisa tambahkan sendiri ya makna fi'li. Kalau enggak maknanya definisinya disalah itu.
Dia menunjukkan makna fi'il yang mujarradun minaz zaman, yang dia terlepas dari atau tidak terikat dengan waktu. Wa huwa mukawwanun, dan dia masdar itu, huwanya kembali ke masdar. Wa huwa, dan masdar itu mukawwanun, ini isim maf'ul. Mukawwanun, dia kata apa? Kawwana yukawwinu takwinan mukawwinun mukawwanun. Apa artinya kawwana? Menyusun. Berarti kalau itu mukawwanu disusun. Nah, dan masdar itu disusun dari huruf-huruf al-fi'li. Disusun dari huruf-huruf fi'il. Mislu, contohnya hadaro. Ini fi'il madi, artinya apa? Telah hadir. Masdarnya apa? Huduran. Hadaro yahduru hudur. Nah, hudur ini masdarnya tersusun dari huruf-huruf fi'il enggak? Ya. Kemudian tola'a. Tola'a ya tulu'u. Masdarnya tulu'an. Sama ya, tersusun dari to, lam, ain. Baik. Dilanjut sama dia wal masdaru nau'ani. Dan masdar ada dua macam. Tanpa membaca, sebutkan dua macam masdar, Pak. Anda udah jelaskan ada dua macam masdar. Yang biasa sama masdar yang luar. Kayak gitu. Lalu bukan itu. Iya betul, masdar biasa sama masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal itu biasa itu yang mana? Yang ada di tasrifan, dan itu namanya masdar sharih. Wal masdaru nau'ani, dan masdar itu nau'an. Apa nau'an ini, Pak? Nau'un, anwa, nau'an. Apa itu? Kalau nau'un kalau banyak anwa, kalau dua nau'ani. Nah, wal masdaru nau'ani, dan masdar itu ada dua jenis. Masdarun sharihun. Masdarun sharihun. Nah, ini masdar yang biasa yang kita hafal di tasrifan. Kama fil misalaini sabiqaini. Sebagaimana yang ada di dua contoh yang sebelumnya. Misalaini, dua contoh. Misalun satu, misalani dua, misalaini dua. Fil misalaini, di dalam dua contoh. As-sabiqani, sabiqaini, yang telah lewat. Sabik itu telah lewat. Sabako mendahului. Sabik yang mendahului, berarti yang sudah lewat. Sabiqun, sabiqani, sabiqaini. Taib. Yang kedua, masdarun mu'awwalun, masdar yang ditakwil. Dan itu ada dua, antum udah tahu. Masdar mu'awwalun wa huwa kullu ibaratin, dan dia huwa itu ke masdar, dan masdar itu adalah kullu ibaratin. Kulunya adalah khobar, ibaratin mudhafun ilaih. Masdar itu adalah setiap ungkapan mukawwanatin yang tersusun atau yang disusun. Masdar itu adalah setiap ungkapan yang disusun. Min, dari an wal fi'li, an dan fi'il. Udah tahu ya. Au, atau min anna wasmiha wa khabariha. Atau dari anna, isim anna, dan khobar anna. Wa yumkinu, dan memungkinkan. Amkana yumkinu, memungkinkan. Fi'il mudhari ya. Ta'wiluha, ta'wilu adalah fa'il dari yumkinu. Dan memungkinkan ta'wiluha. Ta'wil ini masdar dari kata awwala yu'awwilu ta'wilan, mu'awwilun, mu'awwalun. Jadi masdar mu'awwalun itu adalah isim maf'ul, mu'awwal. Dari kata apa? Awwala yu'awwilu ta'wil. Mu'awwil, mu'awwal.
wa yumkinu ta'wiluha, dan memungkinkan untuk mentakwilnya. Hanya kembali kemana? Ke ibaratun mukawwanatun, dan memungkinkan untuk mentakwil ungkapan yang tersusun dari an dan fi'il atau anna isim dan khabarnya itu ila ke masdarin sharihin. Memungkinkan untuk mentakwilnya masdar muawwal itu kepada masdar sharih. Masalahnya masdar sharih atau masdar muawwal, bagaimana masalah takwil, apa itu takwil, kan gitu ya. Butuh penjelasan tentang takwil, tapi waktunya sudah habis. Insyaallah nanti di pertemuan besok kita ulangi tentang masdar muawwal. Baik, indakum soal, ada pertanyaan? Gampang habis suaranya kalau yang ngomong, masih apa sisa-sisa batuknya itu. Tapi kita ulangi nanti masdar ya, di pertemuan besok masdar kita ulangi insyaallah. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau kalau pakai apa tab gitu, bisa nyimpan berapa lama?